Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan membuat tutorial tentang bagaimana cara siswa mengerjakan tugas atau bagaimana cara siswa mengirim tugas-tugas yang diberikan oleh guru mata pelajarannya, lalu kemudian dikirim di classroom. Jadi yang pertama, siswa boleh mengklik ini dashboard utama, kemudian mengklik daftar tugas. Di daftar tugas ini adalah ditampilkan semua tugas-tugas yang diberikan oleh guru bidang studi pada setiap kelas. Saya kembali dulu, ini kan ada 3 kelas. Siswa bernama Lalu Tuabu ini mengikuti 3 kelas. Maka yang ditampilkan di daftar tugas adalah seluruh tugas yang ada pada ketiga kelas tersebut di atas. Jadi ini adalah seluruh tugas yang ada pada 3 kelas yang diikuti oleh siswa bersangkutan. Oke, untuk mengerjakan tugasnya kembali ke dashboard kelas, kemudian dari ketiga kelas ini siswa boleh memilih kelas mana dulu yang akan dikerjakan tugasnya. Oke, saya klik, kemudian klik tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini semua yang ada di sini adalah daftar tugas yang telah diberikan oleh guru bidang studinya pada kelas ini, pada kelas 11 TKJ. Yang berwarna biru adalah tugas-tugas yang belum dikerjakan oleh siswa bersangkutan, sedangkan yang berwarna seperti ini adalah tugas yang telah dikerjakan oleh siswa bersangkutan. Jadi kita coba lihat yang sudah dikerjakan. Oke, jadi seperti ini, sudah ada jawabannya. Ini siswanya menjawab dalam bentuk teks. Oke, kita kembali. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana cara mengirim tugas. Oke, contoh, siswa bersangkutan ingin mengerjakan tugas ini. Buatlah langkah-langkah konfigurasi. Jadi dibaca dulu apa instruksinya. Nah, buatlah langkah-langkah konfigurasi hotspot dengan menggunakan router Mikrotik RB951. Nah, perhatikan dulu instruksinya, jangan langsung menjawab, agar mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi. Contoh misalnya ini, jawaban tugas boleh dalam bentuk teks atau dokumen, infografis, video tutorial atau rekaman suara tentang langkah-langkah konfigurasi hotspot. Urutan nilai tertinggi tugas yang dikerjakan adalah video tutorial, rekaman suara, presentasi. Jadi pada penugasan ini siswa dibolehkan mengerjakan tugas dalam bentuk video tutorial, bisa juga membuat rekaman suara, bisa dalam bentuk presentasi, dan nilai yang paling rendah adalah dalam bentuk uraian langkah-langkah dalam bentuk teks. Nah, silahkan memilih metode pengerjaan tugas tersebut. Jadi siswa bisa memilih metode mana yang akan digunakan. Tentu dengan konsekuensi nilainya akan berbeda-beda. Oke, sekarang selanjutnya adalah bagaimana siswa mengirim lampiran dari tugas yang diberikan oleh guru mata pelajaran. Jadi pertama kita akan coba ketika siswa ingin mengirimkan lampiran dalam bentuk teks. Oke, kita klik tambah atau buat. Ada beberapa cara. Cara pertama kita bisa menggunakan Google Dokumen. Oke, membuat Google Dokumen. Kita tunggu. Nah, selanjutnya buka Google Dokumennya. Klik 2 kali saja Google Dokumennya. Kemudian misalnya tugasnya ada di file Word.
file Word ini dibuka saja, kemudian isinya boleh di copy. Ingat, dengan catatan tidak ada lampiran gambar. Jika ada lampiran gambar, harus di copy juga lampiran gambarnya. Oke, kita paste saja, klik kanan saja, tempel. Oke, ini sudah ada isinya. Jadi kita paste ke Google Dokumen, kemudian kita klik serahkan, lalu kembali ke sini. Jangan lupa klik serahkan, nah, dan klik serahkan kembali. Oke, sekarang kita akan cek pada sisi gurunya, apakah tugas lalu foundation ini sudah terkirim. Tadi tugasnya kan ini, tugasnya saya adalah guru SMK. Oke, nah ini begitu kita refresh, ini sudah langsung masuk lampirannya. Nah, kenapa banyak siswa yang mengirim tugas kemudian lampirannya tidak masuk? Karena cara mengirimnya yang salah. Selanjutnya kita akan coba ini, kita batalkan lagi, atau boleh tidak usah dibatalkan, kita batalkan saja karena tugas hanya siswa hanya bisa mengirim tugas sekali. Ini kita batalkan, kita coba dalam bentuk lain. Bagaimana kalau misalnya tugasnya ini harus dihapus dulu, boleh. Bagaimana kalau misalnya tugasnya ada di komputer atau ada di HP? Klik file. Kalau ada di komputer atau ada di HP, kemudian klik upload. Klik upload, kemudian browse. Cari filenya ada di mana. Contoh misalnya filenya adalah ini. Kita anggap saja bahwa file tugasnya adalah ini. Maka klik 2 kali. Tunggu sampai proses penguploadannya selesai. Nah, kita serahkan. Nah, kemudian kita cek di sisi guru, apakah tugas tersebut sudah masuk. Oke, ini siswa atas nama Luli Riyadi telah mengirimkan, lalu foundation Tobo sudah mengirimkan tugas. Nah, apakah tugasnya ada? Kita buka, kita coba buka. Nah. Oke, kita tunggu tugasnya terbuka. Oke, sudah ada file dalam bentuk dokumen. Nanti kalau gurunya ingin menilai, tinggal mengisi nilai dan mengklik kembalikan. Oke, ini yang kedua. Nah, bagaimana jika siswa ingin mengirim tugas dalam bentuk video misalnya? Ini kita batalkan dulu. Ini dibatalkan. Nah, oke, kalau misalnya siswa ingin mengirim tugas dalam bentuk video, ya, tergantung filenya ada di mana. Kalau link, klik link. Kalau filenya ada di Google Drive, klik Google Drive. Contoh saya coba dulu di Google Drive. Saya lihat dulu apakah file video saya ada di Google Drive atau tidak. Kalau tidak ada, berarti kita harus upload terlebih dahulu ke Google Drive. Saya sepertinya belum pernah mengupload video. Oke, kita coba saja dari komputer. Caranya sama saja. Hanya saya kalau dari Google Drive, kita harus
mengupload dulu ke Google Drive, baru bisa kita gunakan file yang akan kita kirim. Nah, sekarang saya ambil dari file. Kalau saya ingin mengirimkan file video, saya klik upload. Kalau kita ingin mengambil dari device, baik dari komputer maupun dari HP, kita harus mengklik upload. Nah, kemudian kita cari lokasi filenya ada di mana. Browse, klik browse. Umpama file videonya adalah yang ini, MP4. Nah, Cisco MP4. Kita klik open. Kita tunggu sampai penguploadannya selesai. Setelah itu kita kirim. Oke, saya skip karena agak lama. Oke, sekarang videonya sudah terupload dengan judul video adalah Cisco. Kemudian kita serahkan. Klik serahkan. Ingat catatan kalau kita mengupload video, usahakan jaringannya bagus. Kalau misalnya lampiran file tugas yang akan kita kirimkan adalah video, syaratnya jaringan atau koneksi internetnya harus baik. Kemudian usahakan videonya jangan terlalu besar supaya tidak terlalu lama ketika mau mengirim file video. Semakin besar file video yang kita kirim, maka semakin lama dan membutuhkan jaringan yang lebih bagus. Oke, tugas videonya sudah terkirim. Sekarang kita akan cek di sisi guru apakah tugas videonya sudah terkirim. Oke, ini siswa atas nama Lalu Toabo sudah mengirimkan lampiran tugas dalam bentuk video. Kita cek apakah isinya ada apa tidak. Kita tunggu. Tetap mendownload. Oke, ketika guru ingin memanfaatkan videonya, guru harus mendownloadnya. Oke, sambil menunggu videonya terdownload, saya perlu sampaikan mengirim lampiran lewat drive komputer dengan cara mengupload seperti yang tadi, itu sangat membutuhkan jaringan internet yang baik. Kemudian proses uploadnya juga lama. Jadi saya sarankan jika koneksi internet kurang bagus, kemudian kuota internetnya juga menipis, tidak usah menggunakan cara yang tadi. Lebih baik menggunakan cara mengirim link lewat file yang ada di Google Drive, atau memasukkan dulu ke dalam Google Drive-nya. Caranya seperti ini. Jadi kalau jika laptopnya sudah sinkron dengan Google Drive, tinggal drag and roll saja, tarik dan lepas di Google Drive, maka otomatis sudah masuk ke dalam Google Drive. Kalau Anda tidak menggunakan Google Sinkron, maka harus diupload ke Google Drive, ke sini. Oke, saya contohkan dulu. Misalnya file yang tadi, kita cari file videonya ada di mana. Kita anggap ini file video tugas yang akan kita kirim. Jadi caranya kita drag and roll, klik tahan, kemudian kita lepas di Google Drive seperti ini. Oke, lepas saja, tunggu sampai videonya terupload ke Google Drive kita. Ini agak lama. Sambil menunggu, kita gunakan saja file yang sudah ada ini, file Cisco. Oke, kita peragakan. Sekarang kita pilih Google Drive. Kita pilih Google Drive. Kemudian
Jika sudah muncul boleh pilih langsung, tapi kalau tidak bisa klik drive. Ini loading. Oke, ini ada file videonya. Langsung klik 2 kali saja. Tunggu proses penguploadannya. Jika sudah terupload, klik serahkan. Jika sudah diserahkan, maka kita refresh di sisi guru, maka tugas yang dikirim akan tampil. Oke, ini kalau kita buka, kalau guru membukanya, tugasnya atau lampiran tugasnya sudah ada, tinggal dimanfaatkan saja filenya seperti ini. Oke. Kemudian cara lainnya, kita kembali, kita batalkan ini. Cara lainnya, kita bisa memanfaatkan link dari Google Drive kita. Contoh misalnya, kita gunakan file yang baru saja kita upload. Ini kita buka saja. Ini kita copy linknya. Oh, ini belum terupload. Kita gunakan yang sudah terupload saja ya. Oke, contoh ini kan sudah terupload. Yang ini. Oke. Kita copy saja drive-nya. Kita copy link drive-nya. Copy. Kemudian kita tambah. Kita klik link. Paste. Tambahkan link. Kemudian kita serahkan. Selanjutnya kita refresh di sisi guru, apakah lampiran videonya sudah masuk atau tidak. Oke, ini sudah ada dalam bentuk link. Jadi ini bukan file video, ini hanya link saja. Oke. Jadi kita langsung diarahkan ke Google Drive-nya siswa bersangkutan. Kemudian kita tinggal buka saja filenya. Nah, kalau kita mau memanfaatkan, kita download. Gurunya harus download gitu. Nah, ingat, itu hanya bisa dilakukan dengan catatan foldernya harus di-share. Jadi kita hanya bisa mengirim link Google Drive dengan catatan link file yang kita kirim harus berada pada folder yang di-share. Misalnya ini saya pindahkan ke sini. File ini saya pindahkan ke folder tanpa nama ini. Kemudian foldernya harus saya share, bagikan. Nah, kemudian ini ubah ke siapa saja yang dapat menerima link. Nah, kemudian diakses harus editor. Jangan hanya bisa melihat. Kalau hanya bisa melihat, nanti tidak bisa di-download. Oke, kita harus men-share dulu foldernya, folder tempat
filenya, baru kita bisa mengirim link. Jika tidak, maka filenya tidak bisa terbuka. Kira seperti itu ya. Oke, sekian dulu tutorial dari saya, mudah-mudahan bermanfaat.